warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu untuk membahas integral substitusi dan integral parsial. Apa itu integral substitusi? Jadi, penyelesaian soal-soal dengan menggunakan integral substitusi ataupun integral parsial ini biasanya untuk soal-soal yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian. Ya, kemudian diintegralkan. Nah, pada teorema yang kelima, ini ada persamaan untuk integral substitusi itu sendiri. Ya, kita bisa lihat seperti ini. Namun intinya adalah di dalam integral substitusi itu kita harus memisalkan salah satu fungsi yang paling rumit menurut kita itu diumpamakan menjadi U. Begitu. Jadi kalau kita lihat ini ada dua fungsi yang ada di dalam kurung dan ada di luar kurung ini. Maksud saya rumit itu adalah yang pangkatnya lebih tinggi. Ya, jadi kalau kita lihat ini, kira-kira yang dijadikan permisalan U itu adalah yang ada dalam kurung, karena dia berpangkat lebih tinggi daripada yang tidak di dalam kurung. Ya. Atau contoh yang paling sederhana sekali, ini seperti ini. Jadi misal kalau saya punya 2x plus 3 dipangkatkan 4, gini aja. Ini kalau kita integralkan terhadap x, maka hasilnya bagaimana? Ketika kita menggunakan turunan gampang sekali ya. Tapi kalau integral kan tidak ada persamaan pakemnya, nggak ada teorema pakemnya, sehingga kita bisa menggunakan integral substitusi untuk menyelesaikan ini. Kita misalkan ini adalah U-nya, ya. Kita misalkan ini adalah U-nya. Otomatis kalau kita misalkan U, di sini nggak boleh lagi dx, tapi harus du kan gitu, agar U bisa diintegralkan. Maka U ini kita turunkan terhadap apa? Terhadap X. Ya. DU-nya berapa? Atau U-nya berapa? U-nya adalah 2X plus 3 diturunkan terhadap X, hasilnya adalah 2. Ya. Karena yang mengandung X hanya angka 2. Kemudian kita ubah 2 ini pada dasarnya dia adalah 2/1. Seperti ini. Namun 1 tidak ditulis. Ya, sehingga kita kalikan silang aja, du kali 1 itu du, 2 kali dx adalah 2x. Kita pindah tempat saja. Du per 2 sama dengan dx. Ini dipindah tempat saja. Kenapa kok dipindah tempat? Karena untuk mengganti dx yang ada di sebelah sini. Ya, sehingga boleh kita tuliskan integral dari, ini tadi kita ibaratkan U dipangkatkan 4, dx-nya kita ganti dengan du per 2. Nah, sehingga U ini bisa diintegralkan. Ya, sehingga 1/2 atau setengah ini boleh kita tulis di depan, setengah dikali dengan langsung integralnya U pangkat 4 itu 1/4 tambah 1, ya, U pangkat 4 ditambah 1. Hasilnya adalah setengah dikalikan 1/5 U pangkat 5. Atau 1/10 dikalikan U-nya langsung diganti 2x plus 3 dipangkatkan dengan 5. Dan kita tidak boleh lupa harus ditambah dengan C. Ini hasilnya. Untuk contoh yang paling sederhana bilangan berpangkat. Bagaimana kalau contohnya model seperti ini? Ya, model yang ada sebelah kiri. Ya, sama saja. Jadi kita misalkan salah satunya U. Ini kita misalkan U. Ya, pangkat yang lebih tinggi ini kita misalkan U-nya. Maka kita harus cari turunannya. Du per dx-nya berapa?
Kalau kita punya X pangkat 3 plus 4 ini U, maka turunannya adalah, ya, 3 ini turun, X pangkat 3 kurangi 1, 2. Ya, ini adalah turunannya. Sehingga ini boleh saya tulis DU per 3x kuadrat sama dengan dx. Kita hanya pindah tempat. Ya, sehingga ini boleh tulis integral 6x kuadrat dikalikan dengan u pangkat 8 dikalikan dengan dx-nya ini kita ganti dengan du per 3x kuadrat. Jika ada yang bisa dicoret, maka Anda boleh mencoretnya. Ya, kita lihat ini 3x kuadrat ini kan kelipatan dari 6x kuadrat. Ini boleh dicoret, hasilnya adalah 2. Ya, sehingga bisa kita tuliskan 2 ini maju, ya, diintegralkan u pangkat 8 du. Maka hasilnya 2 dikalikan dengan 1 per 8 tambah 1 itu adalah 9, u pangkat 8 tambah 1 itu adalah 9. Ya, sehingga 2 per 9, U-nya bisa kita ganti dengan ini tadi, X pangkat 3 plus 4 dipangkatkan 9. Jangan lupa ditambah dengan konstanta. Itu penyelesaian dengan integral substitusi. Jadi, apabila ada dua fungsi atau lebih, dan itu bisa dicoret, maka boleh dicoret seperti ini. Contoh berikutnya, nah, seperti ini. Kalau modelan seperti ini, kita langsung bisa menebak mana yang harusnya kita umpamakan menjadi U. Ya, yang pangkatnya lebih tinggi tentunya. Oke, yang pangkatnya lebih tinggi adalah ini. Ini kita umpamakan menjadi U-nya. Ya, sehingga kalau kita tulis du per dx sama dengan, ya, dx kuadrat min 2x plus 9 diturunkan terhadap x. Ya, maka du per dx-nya sama dengan berapa? 2x pangkat 1, ya, 2 min 1 min 2. Atau boleh juga ini disederhanakan menjadi du per dx 2 dikalikan x min 1. Gitu juga boleh. Ya, sehingga kita ganti dx-nya, ya, ini pindah ruas saja, du per 2 dikalikan x min 1 sama dengan dx. Dari sini kita bisa masukkan ke dalam rumus atau ke dalam persamaan, integral dari x min 1 dikalikan dengan, ini tadi kita ubah menjadi u, kemudian dikalikan dengan dx-nya kita ubah ini, du per 2 kali x min 1. Ada lagi yang bisa kita coret, ini dengan ini, ya, ini kita coret. Ya, sehingga bisa kita tulis menjadi setengah ini maju, setengah integral u du. Oh iya, tadi kelupaan, ini u-nya ini pangkat 2, sehingga ini pangkat 2. Ya. Sehingga langsung kita integralkan saja, setengah dikalikan 1 per 2 tambah 1 itu 3, u-nya 2 tambah 1, 3. Hasilnya adalah 1 per 6, u bisa kita ganti dengan x kuadrat min 2x plus 9 dipangkatkan 3. Tidak lupa ditambah dengan c. Itu hasilnya. Jadi, aplikasi integral substitusi itu biasanya lebih ke perkalian dan pembagian. Nanti Anda bisa mengaplikasikan ini. Berikutnya adalah integral parsial.
integral parsial ini fungsinya sama, yaitu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan integral yang berkaitan dengan perkalian maupun pembagian. Ya, persamaannya bagaimana? Jadi begini, kalau kita nanti ketemu fungsi, ya, ketemu fungsi, ini harus dua fungsi ya. Jadi kalau satu fungsi lebih baik menggunakan substitusi saja. Ya. Kalau ketemu dua fungsi, ini bisa menggunakan integral parsial. Ya, salah satu fungsinya kita ibaratkan menjadi U dan fungsi yang lain menjadi dv. Ya, salah satunya menjadi U, yang lain menjadi dv. Nanti kalau sudah, maka kita bisa memasukkan ke dalam persamaan U dikalikan dengan V dikurangi dengan integral V du. Ya. Artinya apa? Kalau kita lihat setelah sama dengan ini, jadi di belakang ini ada du. Ya, di awal tadi diketahui U. Kita perlu mencari du dulu. Ya. Kemudian kalau kita lihat juga di sini ada V, di depan ada dv, maka kita harus mencari V juga. Oke, contohnya seperti yang ada di bawah itu, integral dari 2x dikalikan dengan 3x min 5 dipangkatkan 6. Ya. Ini berbeda dengan integral substitusi tadi. Kalau di substitusi, U-nya kita pilih yang pangkatnya lebih tinggi, tetapi kalau di parsial, kita pilih yang paling mudah atau pangkatnya paling rendah. Ya. Sehingga kita misalkan ini adalah U-nya, dan ini adalah dv-nya. Begitu. Nah, karena U itu tadi perlu dicari du-nya, ya, maka kita harus menurunkan U-nya. Ya, kita turunkan U-nya. du per dx, karena di sini dx, U-nya adalah 2x, maka du per dx turunannya 2x adalah 2. Atau boleh ditulis du sama dengan 2 dx. Ya. Kemudian dv, ya. Kalau di sini sudah ada d-nya, ya, maka untuk mencari v kita harus mengintegralkan agar nanti ketemu v-nya. Ya, caranya gimana? Seperti biasa, seperti tadi, kita ketemu gini, integral dari 3x min 5 dipangkatkan 6 terhadap x. Ya. Maka hasilnya adalah, caranya seperti substitusi tadi ya, 1 per 6 tambah 1 itu 7, dikalikan dengan 3x min 5 dipangkatkan 6 tambah 1 itu 7. Dikalikan dengan, dikalikan dengan apa? Nah, caranya seperti tadi, ini kalau saya breakdown, ya, 3x min 5 pangkat 7, ini kalau saya breakdown gini. Ini kita ibaratkan sebagai U-nya, ya, maka du per dx-nya sama dengan 3, kan gitu. Ya, maka du per 3 itu sama dengan dx-nya, kan gitu ya. Kalau ini kita integralkan, jadinya gimana? Nah, kan gini, integral dari u pangkat 6. Kemudian dx-nya diganti dengan du per 3, gitu ya. Maka hasilnya gimana? Sepertiganya maju. Kemudian di sini 1 per 6 tambah 1 itu 7. Kemudian U pangkat 6 tambah 1, 7. 1 per 2, 1. Dikalikan U pangkat 7 plus C. Yang sama dengan ini ya. Sehingga ini perlu dikalikan dengan 1/3. Nah, ini boleh ditulis 1/7 kali 1/3 itu 1/21.
kemudian di sini 3x min 5 dipangkatkan 7 ditambah dengan C. Begitu. Ya, jadi untuk mencari integral yang bentuk seperti ini bisa menggunakan substitusi tadi. Oke, kalau sudah, kita bisa memasukkan ke dalam rumus atau ke dalam persamaannya. Persamaannya adalah ini, ya. Ini. Atau di sini. Ya, jadi ini adalah integral dari U dV sama dengan UV min integral VDU. Ya. Langsung kita tulis sama dengan UV, jadi U-nya ini kita kita tulis U-nya berapa? Nah, kita lihat U-nya tadi adalah 2X. Kemudian, kalau U sudah diketahui, cari apa? V-nya. V-nya tadi berapa? Nah, dikali dengan V-nya tadi adalah ini. Ya, karena dV kan seperti ini, maka V-nya adalah hasil integralnya ini. Ini adalah V-nya. Bisa kita tulis V-nya 1/21 dikalikan dengan 3x min 5 dipangkatkan 7. C-nya ditulis enggak? Nah, C-nya ini boleh ditulis nanti di paling belakang. Ya. Kemudian di sini dikurangi integral VDU. V-nya seperti ini, kita tulis lagi. 1/21 dikalikan dengan 3x min 5 pangkat 7 dikalikan dengan DU. DU-nya tadi berapa? Ini, DU-nya adalah 2 dx. 2 dx. Oke, kalau sudah kita operasionalkan biasa, 2x dikali 1 ini 2x. Ya, 2x per 21 dikalikan dengan 3x min 5 dipangkatkan 7. Ya. Kemudian dikurangi dengan, nah integralnya ini berapa? Caranya sama kayak tadi ya. Jadi ini langsung bisa dikalikan, ini 2 kali 1 ya. 2 kali 1, boleh langsung saya tulis. 2/21 dikalikan dengan 1 per, ya ini 3, x min 5 dipangkatkan 7. Kurang lebih caranya seperti yang ada di sebelah kiri ini ya. Sebelah kiri ini. Maka ini langsung saya tulis. Ini sudah jelas ya. 1/3 dikalikan dengan 1/7 tambah 1 itu 8. Oke, 3x min 5 dipangkatkan 8. Ya. Kalau sudah, ini boleh langsung dioperasionalkan. Saya tulis di bawahnya biar agak lebar. Ya. 2x per 21 dikalikan dengan 3x min 5 dipangkatkan 7. Dikurangi dengan 2 kali 1 kali 1 itu 2 per 21 kali 3 kali 8 itu adalah 504 ya, 504. Kemudian di sini 3x min 5 dipangkatkan 8. Tidak boleh lupa plus C ya. Ada yang bisa disederhanakan? Ya, ini boleh disederhanakan. Jadi 2x per 21 3x min 5 dipangkatkan 7 min 1 per 252 3x min 5 dipangkatkan 8 plus C. Ini hasil dari integral 2x dikalikan dengan 3x min 5 dipangkatkan 6. Gitu. Jadi ini teknik menggunakan integral parsial. Jadi integral parsial ini biasanya digunakan ketika dua fungsi ini, ya perkalian dua fungsi itu tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan integral substitusi. Ya. Kalau kita perhatikan, di integral parsial ini ada 6a. Berarti otomatis ada yang b juga. Ya. Yang b itu sebenarnya hampir sama, cuman proses pengerjaannya yang berbeda. Jadi, kalau kita lihat, nah ini yang b,
Kita menyelesaikannya dengan menggunakan tabel, di mana sisi sebelah kiri ini untuk turunan, nah, sisi sebelah kanan ini untuk integral. Nah, nanti caranya dikalikan, jadi dikalikan silang. Kalau pertama, maka dikalikan dengan yang kedua, kedua dengan yang ketiga, ketiga dengan keempat, dan seterusnya. Dengan catatan, ketika kita menurunkan ini, sebelah kiri ini harus diturunkan sampai 0. Ya. Kemudian yang di sebelah kanan, ini tandanya nanti diawali dengan tanda plus, kemudian min, kemudian plus, kemudian min, dan seterusnya. Ya, positif, negatif, dan seterusnya. Kita ambil contoh yang sama dengan contoh yang tadi. Kira-kira hasilnya sama atau tidak? Oke, kita coba. Sebelah kiri itu diturunkan. Tadi kita memisalkan yang sebelah kiri ini. Oke, saya ganti spidol. Ya, ini adalah U-nya, ini adalah DV-nya. Ya, U-nya adalah 2X, jadi langsung kita coba di sini adalah 2X. DV-nya adalah 3X min 5 dipangkatkan 6. Ya, ini 2X diturunkan adalah 2. Ya, langsung aja. Ini DU per DX ya. Ini DU per DX ya. 2X diturunkan 2. 2 diturunkan adalah 0. Karena tidak mengandung variabel. Jadi stop sampai di sini sudah selesai nanti. Ini juga kalau ini perlu ke bawah atau sampai sini saja. Ya. Karena 0 dikalikan dengan bawah tetap 0 nanti ya. Oke. Setelah itu kita integralkan yang bagian kanan. Ya. Kita integralkan. Caranya seperti tadi ya. Menggunakan substitusi. Kalau gini cirinya, kalau misalnya di sini tidak berbentuk kuadrat gitu ya, kalau nggak berbentuk kuadrat, maka Anda bisa menggunakan rumus langsungan atau cara langsungan. Jadi misalnya 1 per n plus 1 untuk pangkatnya. N plus 1 itu 6 tambah 1 berarti kan 7. Nah, dikalikan dengan, ini pasti sepertiga. Ya. Kenapa? Karena dia bentuknya nggak kuadrat. Ketika dia dijadikan du per dx, ya, ini hasilnya cuma 3. Maka dx-nya pasti du per 3. Gitu loh. Jadi langsung 1 per 3. Kemudian dikalikan dengan 3x min 5 dipangkatkan dengan 6 tambah 1, itu 7. Ya. Kemudian hasilnya adalah 1 per 21 dikalikan dengan 3x min 5 dipangkatkan dengan 7. Tidak lupa ditambah dengan C. Kalau sudah, ya, ini diintegralkan lagi di sini. Nah, bentar, saya hapus biar lebih kelihatan. Oke. Ini sudah kita integralkan lagi, yang bawahnya sini. Integral dari ini. Sama, 1 per 21. Dikalikan dengan 1 per, nah ini 3 kan? 1 per 3. Dikalikan dengan 1 per n plus 1, 7 tambah 1, 8. Dikalikan dengan 3x min 5, dipangkatkan 7 tambah 1, 8. Ya. 1 per 21 dikalikan dengan 1 per 3 dikalikan dengan 1 per 8 itu sama dengan 1 per berapa itu? Sebentar. .504 ya? Iya. Betul. 1 per 504 dikalikan dengan 3x min 5 dipangkatkan dengan 8. Tidak lupa ditambah dengan C.
Nah, kalau ini sudah, maka kita bisa masukkan hasil perkaliannya. Ya, kita lihat di sini ada 2x. 2x dikalikan dengan 2x dikalikan dengan ini 1/21 dikalikan 3x min 5 dipangkatkan 7. C-nya nanti bisa ditulis di belakang. Nah, ini tandanya positif ya. Kemudian min, ya, min. Ini 2. 2 dikalikan dengan, nah, 2 dikalikan dengan silang ini ya. Silang ini ada yang di bawahnya ini. 1/504 dikalikan dengan 3x min 5 pangkat 8 plus C. Hasilnya adalah 2x/21 3x min 5 pangkat 7 min 2/504 kali 3x min 5 pangkat 8 plus C. Boleh disederhanakan, ini boleh dicoret seperti tadi. 2x per 21 dikalikan dengan 3x min 5 dipangkatkan dengan 7 min 2/504 itu sama dengan 1/252 dikalikan dengan 3x min 5 pangkat 8 plus C. Kita cek dengan jawaban di atasnya, apakah sama ya, 2x/21, kemudian di sini pangkat 7, min 1/252, di sini pangkat 8. Ya, jawabannya adalah sama. Terserah nanti Anda lebih gampang menggunakan teknik yang pertama atau menggunakan teknik yang menggunakan tabel ini. Sekian video untuk teknik integral, substitusi, dan parsial. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.